Selamat pagi, Lause. Iya. Pagi. Angel. Woi. Selamat pagi, Oi. Lause. Pagi, Triventa. Ya, hitam itu. Hitam, hijau, kuning. Kuning aja, kuning ya, pakai kuning. Selamat pagi, Lause. Selamat pagi, Justin. Papa, Mama, dan teman. Dapat. Ini ada panduan untuk murid-murid sekolah minggu online. Diperhatikan baik-baik ya. Anak-anak harus diperhatikan sungguh-sungguh sebelum ibadah. Justin, suara Justin. 2. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang ketiga, tetap di samping ya. Yang keempat, Papa Mama, ayo ajak anak-anak berdoa dulu ya. Supaya hatinya mendengar firman Tuhan. 5. Papa Mama dapat menjadi teladan bagi anak-anak. Papa Mama dapat ikut ibadah baik secara onsite maupun online dengan hormat dan antusias. Keenam, tidak sambil main game, tidak tidur-tiduran, dan tidak sambil makan. 7. Papa, Mama boleh menanyakan apa yang sudah dipelajari anak-anak. 8. Silakan berikan penjelasan tambahan supaya anak-anak lebih mengerti. Selamat pagi anak-anak. Udah siap Pagi, ikut Lause. sekolah minggu? Udah siap. Udah siap belum? Udah siap ikut sekolah minggu? Wah, nggak ada yang jawab. Pesertanya baru 36 sih ya. Siap. Masih sedikit. Siap ya, Lause. Masih pada liburan. Liburan lagi. Pagi. Teman-temannya pada kemana ini? Baru 35 orang. 35 ini termasuk sama guru-guru. Masih pada jalan-jalan ya. Besok liburan lagi sih. Jordan serius amat, Jordan. Jordan lagi ngapain? PR bilang. Lagi bikin PR. Serius banget. Kita sekolah minggu dulu ya. Jadi jangan ada yang kegiatan yang lain dulu ya. Natali juga, Natali ya. Natali lihatnya ke ini, ke laptop. Oke, ya, yuk. Selamat pagi semuanya. Lause sehat-sehat semua ya. Oke, kita mau menyanyikan lagu pertama seperti biasa. Lause akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan kita karena kita udah diberikan tubuh yang sehat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Ya, kita berterima kasih sama Tuhan kalau kita hari ini boleh berkumpul lagi, kita boleh bersama-sama datang ke sekolah minggu. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan Hus panjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, besar jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Kita menghafal ayat tema sekolah minggu. Ulangan 31 ayat 12. Ayat 12. Suruh bangsa itu berkumpul Perempuan dan anak-anak dan orang yang diam di dalam tempat supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Allahmu. Ulangan 31 ayat 12. Oke, mari kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kalau kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk berbakti, untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh bisa beraktivitas lagi sehari-hari. Tuhan Yesus, saat ini kami siap mau mengikuti kebaktian. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Biarlah kami bisa fokus dan konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mengingat untuk teman-teman kami yang tidak bisa datang. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka berhalangan atau ada urusan dengan keluarga, mungkin mereka juga sedang malas. Kiranya Tuhan yang mau memimpin mereka, Tuhan melihat mereka, Tuhan menolong mereka. Kalau minggu depan mereka boleh kembali lagi untuk datang bersama-sama berbakti di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita mau menyanyikan lagu ini nih, ya. Aku menang sebab Yesus telah menang.
Aku menang sebab Yesus telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Serukan Injilnya itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Jadi anaknya surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Caili suara. Di Lause sih nggak ada puji-pujian ya hari ini. Ada langsung. Aku nggak ada juga Iya, Lause. Ada solo calu. Ya, kita mau dengarkan puji-pujian dari teman-teman kita. Dari teman kita. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat. Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat. Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat. Tuhan melihat. Ingat. Tuhan melihat. Ingat. Tuhan melihat. Terima kasih Charlene untuk puji-pujiannya. Ada pengumuman dari sekolah minggu. Minggu depan kita akan mengadakan Family Day. Oke, kita boleh ajak papa, mama, atau yang kalau misalnya tinggalnya sama Popo atau sama Kungkung, boleh diajak Popo Kungkungnya. Ya, kebaktian bersama-sama untuk minggu depan tanggal 22 jam 10.30. Dan juga ada lomba masak. Lause baru sedikit nih terima peserta yang mau ikut lomba masak. Ada Jessica sama keluarganya, ada Quinley sama keluarganya, ada Roverson sama keluarga, sama Beatrice dan keluarga, Kylie dan keluarga. Ya, baru 5 peserta yang udah daftar. Saya mau lomba masak, Lause. Apa saya? Saya mau lomba masak, Lause. Oke, daftarin ya. Daftarin sama Lausenya ya. Bilang hari ini sama Lause Desi boleh, sama Lause Esther boleh. Iya, Dansel? Dansel juga ikut ya, Mama mau ikut masak ya? Iya. Oke.
Ya, kita juga mau doain untuk Beatrice. Ya, hari ini Beatrice baru semalam dia demam, hari ini mau diperiksa. Kita berdoa biar semoga minggu depan dia udah sembuh dan bisa ikut lomba. Ya, ingat ya, untuk anak-anak yang mau ikut lomba, cepet daftarin. Hari ini terakhir daftar loh, karena Lause harus siapin ada berapa orang yang mau ikut. Ya, Aku udah daftar. yang terdaftar baru 5 peserta, baru 5 keluarga. Nah, Lause mesti siapin bahan-bahannya, Lause mesti siapin kompornya. Ya, jangan sampai nanti kamu terlambat daftar, ntar nggak ada kompornya, masaknya pakai apa? Ya, oke. Jangan lupa daftar ya, daftar ke guru masing-masing, kalau di kelas masing-masing. Ya. Terus untuk lomba menyanyi dan lomba foto, ada beberapa murid Lause udah kasih fotonya. Ya, itu ditunggu sampai tanggal 20. Ya, Lause saya punya foto keluarga yang bagus, kasih. Ya, kasih ke Lause kamu. Nanti dinilai sama-sama. Ya. Oke, ini untuk pengumuman lomba-lombanya ya, jangan lupa lomba memasak hari ini terakhir daftarnya. Untuk lomba menyanyi dan lomba foto bisa dikumpul tanggal 20 Mei. Ya. Sebelum 20 Mei lah usahanya. Yang mana? Oh, yang nyanyi sama foto. Iya, yang nyanyi sama foto. Oh, yang nyanyi sama foto sebelum 20 Mei. Ini baru hari ini tanggal 15. Masih ada 16, 17, 18, 19 deh. Ya. Jangan mepet ya. Jadi kalau misalnya fotonya, oh langsung foto saya kurang bagus, cepetan diganti. Ya, oke. Ada lagi pengumumannya seperti biasa. Oh Mama Kelly juga udah daftar mau ikut. Oke, terima kasih. Ya, langsung mau mengucapkan happy birthday untuk Lause Tsinghua yang berulang tahun tanggal 9 Mei, hari Senin kemarin. Ya. Biar sehat-sehat ya Lause Tsinghua, rajin-rajin masak buat kita. Biar kita juga biar subur, biar sehat. Happy birthday. Pengumuman lainnya seperti biasa stiker. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih Lause Aili. Ya. Selamat ulang tahun Lause Tsinghua. Ya, terima kasih banyak. Miss, Banyak ya. Ya, Miss, foto atau enggak? apa sayang? Foto atau enggak? Apa? Foto atau enggak? Foto? Foto ntar di kelas masing-masing ya. Ya, hari ini kita masuk kelas masing-masing, nanti di foto ya William ya. Oke. Lause senang nih lihat William hari ini ada. Kamu yang rajin tetap mendapatkan kehadiran setiap harinya, setiap hari Minggu. Kalau kamu rajin datang, dan kalau kamu yang selalu on cam, itu akan dapat tambahan stiker lagi. Jadi kamu ada 2. Ya. Kalau nanti kamu stikernya tambah lama, tambah banyak, kita ada pas di HUT sekolah minggu. Semoga kita bisa ketemu lagi, bisa kumpul di gereja. Nanti kita akan ada penukaran stiker ini untuk di hari ulang tahun sekolah minggu. Ya, semoga. Oke, ya. Sekarang kita mau mempersiapkan uang persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan bisa diberikan lewat transfer QRIS yang sudah disiapkan oleh sekolah minggu. Jangan lupa belakangnya di angka nominal kamu ditambahkan angka 21. Itu kode untuk sekolah minggu kita. Ya, misalnya langsung saya mau kasih 50.000, 50.000 50021. Ya, jangan lupa ada 21-nya. Jadi ketahuan, oh ini sekolah minggu punya. Ya, karena kita pakai rekeningnya, rekening gereja, nanti akan dialihkan ke sekolah minggu satu-satu. Ya, yuk kita mau memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu persembahan.
kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kalian berikan. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Walaupun sedikit, kiranya Tuhan mau menerimanya. Pekerjaan Tuhan. Berkati kedua orang tua kami yang sudah bekerja, yang membesarkan kami, yang memberikan kami sehingga kami bisa bertumbuh hingga hari ini. Berkati orang tua kami untuk pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan doa persembahan ini, biarlah Tuhan yang mau menyucikan uang ini, biar bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan lagu ini. Ajarku mengerti. Untuk firman yang disampaikan agar Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Suara Caili. sorry, thank you. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bagi dua kelas. Untuk kelas TK Pratama Madya Tunas. Bagi dua kelas, jangan kabur ya. Ya, bagi dua kelas. Oke? Madya Tunas. Oke. Udah masuk ya? Jasin, saya udah masuk? Hah? Hai. Halo Reza. Halo Hai. Reza. Wiwi.
Mateo, Ya, selamat duduk yang benar. Mateo, aku nggak kelihatan kepalamu. Christopher, duduk yang benar, Christopher. Jangan dikasih kaki kitanya. Halo Felix. Jason, kita kelihatan kepalanya yang dua. Justin kesini sebentar. Langsung share ya. Zefrin, jangan main di kamera, Zefrin. Nah, sudah diam ya, Zefrin ya. Tuh Stefano baik-baik duduknya, cakep sekali dia. Grace juga duduknya manis. Denzel baik duduknya. Jangan dimatiin kameranya, Denzel. Oke. Oke. Jesslyn, kita belum kelihatan kamu nih, Jesslyn. Kenneth. Nah, siapa lagi ini? Tahu saya? Ya udah. Share sound. Aduh. Hah? Oh, dia balik lagi ke itu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Ah? Pagi, Siapa apa? Ini yang punya kostum. Aduh, nanti jadi nge-live lagi. Jadi nggak bisa share. Dalam berapa detik? Oh. Tunggu anak-anak ya. Saya. Classroom. Oh iya. Sanhung, breakout room-nya ada yang close itu diinin lagi kok, di open lagi kok. Sudah. Breakout room. Iya. Nih, ke atas. Baru share screen lagi. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Semua sehat ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Udah siap? Duduk yang rapi, duduk yang sopan. Ya, nggak main-main ya. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, udah memuji Tuhan, kita mengucap syukur. Ayo sekarang kita lihat di layar, langsung akan share hari ini. Yesus mengajar tentang perumpamaan, ya. Yesus mengajar dalam perumpamaan. Kita lihat kenapa Tuhan Yesus mengajar selalu dengan perumpamaan, ya. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menghirup udara pagi yang begitu segar Tuhan, dan cuaca hari ini baik. Kami bersyukur kami bisa menikmati sinar matahari yang begitu terang, sehingga membuat kami begitu bahagia Tuhan. Kami bersyukur atas kasih Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, biar apa yang akan kami dengar tidak lewat begitu saja. Biar Roh Kudus terus menerangi firman Tuhan yang akan kami dengar. Biar setiap kata ada kuasa Allah yang bekerja. Sehingga firman Tuhan terus menuntun hidup kami. Ketika firman Tuhan kami dengar, tidak berlalu begitu saja
bukan hanya mendengar, tetapi biarlah Roh Kudus terus menuntun kami untuk apa yang sudah kami dengar, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah waktu ini, waktu yang begitu indah buat kami bisa menikmati bersama Tuhan, bersama keluarga kami untuk mendengarkan bersama-sama. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah jaringan internet ataupun wifi kami baik semua. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Nah, kita lihat firman Tuhan terambil dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 11. Coba Zef bisa baca ayat 10 dan kelas 5 Felix ya, nanti baca yang ayat 11. Bacaan Alkitab terambil dalam Lukas 13 ayat 10 sampai yang 12. Silakan Zef baca. Oke, Bu. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya, lanjut Felix. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Iya, amin. Nah, murid-murid ini datang kepada Tuhan Yesus bertanya, mengapa Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan misalnya tentang pohon, tentang pohon-pohonan yang ada di sekeliling mereka saat itu ya, yang mudah didapat, yang mudah dimengerti, selalu Tuhan Yesus kasih perumpamaan kepada murid-murid. Nah, kita lihat ayat yang ke-11, kepadamu diberi karunia. Kepadamu, mu itu siapa? Kepada murid-murid. Nah, Tuhan Yesus sekarang udah di surga. Mu itu termasuk siapa? Kita. Jadi ketika kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, memberi kita hikmat, pengertian, supaya kita ngerti ketika kita baca tentang perumpamaan, Tuhan kasih pengertian, oh ini ya. Oh ini ya. Ya, untuk tujuannya untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Jadi perumpamaan itu Tuhan terangkan semuanya itu ada hubungannya dengan kerajaan surga. Tentang Tuhan Yesus, ya. Biarpun dia cerita tentang hewan, tapi itu menunjukkan kepada jemaat dan kepada rahasia kerajaan surga tersebut. Jadi kita boleh mengerti kalau orang lain di luar kekristenan mereka bertanya, mereka mau tahu, mereka tidak dikasih kuasa itu. Ya, Tuhan memberi kita kuasa untuk mengerti. Kita orang bangsa yang rajani, imamat yang rajani, kita bangsa umat yang terpilih, kita umat pilihan Allah. Jadi Tuhan kasih kita hal-hal yang istimewa untuk kita mengerti tentang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya bentuknya buku Alkitab yang tebal dengan penuh dengan tulisan, tapi kita cuma baca kayak buku cerita, buku pelajaran. Enggak begitu. Di dalamnya ada rahasia Allah, bagaimana Allah bekerja, bagaimana firman Tuhan itu tidak berlalu. Itulah tempat kita menuntun kita, memperbaiki kelakuan kita. Semuanya Tuhan lakukan supaya anak-anak Tuhan berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan semua untuk Tuhan, ya, bukan karena kita hebat, gagah, kuat. Apalagi anak cowok-cowok nih. Sekarang kan udah mau remaja nih, bawa beras 50 kilo kuat. Nah, bukan itu. Ya, itu mah sementara. Jadi Tuhan kasih kita kuat itu semua berasal dari Tuhan, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, pelajaran minggu lalu kita ingat
Lauso mau ingetin pelajaran minggu lalu itu tentang apa ya, biar kamu ingat kembali. Pelajaran minggu lalu coba dibaca Okta. Coba Okta baca. Halo, Okta. Coba baca. Buka itunya, speakernya. Speakernya. Iya, videonya pasti buka. Buka nggak Okta videonya? Hai Okta. Kalau enggak, Ricci deh yang baca. Ricci. Halo Ricci. Coba Ricci baca. Pelajaran minggu yang lalu. Ya. Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga, tentang hukum Taurat, dan bagaimana sebagai warga kerajaan Allah dalam kurung kita. Ya. Yaitu perilaku yang tampak dari luar, juga mencakup sikap yang ada dari hati kita. Ya. Jadi pelajaran minggu yang lalu, Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga, tentang hukum Taurat, dan bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah itu kita ya, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, ya seperti itu warga kerajaan Allah. Kita ini termasuk warga kerajaan Allah. Atau Alkitab katakan imamat yang rajani. Umat pilihan Allah, kita ini umat pilihan Allah, berarti kita hebat ya, kita dipilih Allah ya, kita bersyukur udah dipilih Allah, yaitu Tuhan mau seperti apa perilaku kita, yang kita tampak, yang kelihatan, apa yang kita lakukan, juga mencakup sikap yang ada dari hati kita. Jadi apa yang kita lakukan, yang kelihatan itu bisa tercermin dari hati kita. Misalnya kalau kita marah, pasti deh kelihatan dari wajahnya. Wah lagi marah gitu kan. Nah, jadi nggak usah ditanya. Orang udah tahu tuh lagi marah tuh. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang berbuat baik, misalnya dia meminjamkan sesuatu pada temannya waktu di kelas, atau memberi berbagi dengan dedeknya di rumah, atau kokonya makanan, itu tercermin bahwa baik, anaknya baik ya, tidak marah seperti itu ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan tercermin dari hati kita ya. Itu minggu yang lalu. Coba kita lihat ini apa itu perumpamaan. Nah, perumpamaan coba Sisi. Halo Sisi, ada? Halo? Nah, internetnya kita di sini lagi itu ya, di gereja kurang bagus ya. Kamera, oh. Ya, Christopher, tolong batuk nggak kamu Christopher baca. Coba Christopher baca ya. Christopher lagi nggak sehat, takut batuk. Christopher bisa baca? Apa itu perumpamaan? Christopher? Kalau enggak, Kenzo. Hai, Kenzo. Kenzo nggak ada? Ethan ada Ethan? Halo, ada Ethan. langsung. Siapa ini? Kenzo apa Ethan? Ayo baca deh, baca perumpamaan adalah Kenzo, ada Kenzo? Tadi siapa yang jawab?
jawab tadi. Tadi Ethan jawab. Oh, Ethan yang jawab. Wilton deh, yang Wilton aja deh. Wilton yang baca nggak apa-apa. Perumpamaan adalah cerita duniawi yang mengajarkan suatu kebenaran mengenai Yesus dan kerajaan surga. Iya, terima kasih Wilton. Perumpamaan. Perumpamaan itu apa ya? Cerita duniawi, artinya sumbernya diambil ya di dunia ini yang kelihatan. Misalnya ada buah, ada sawah, ada tentang hewan. Kita bisa lihat ada benda-benda yang dibuat perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Padahal mengajarkan tentang itu adalah pengajaran, ya, pengajaran suatu kebenaran mengenai Yesus dan kerajaan surga. Nah, kita bisa lihat, ya, coba kita lihat ya perumpamaan pertama. Nah, perumpamaan domba yang hilang. Pasti anak-anak yang rajin sekolah minggu, yang sudah lama ikut sekolah minggu, udah tahu perumpamaan domba yang hilang, ya, terambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Domba, di sini domba, orang Israel itu pemelihara domba. Jadi Tuhan Yesus mengambil tema perumpamaannya itu tentang domba, domba yang hilang. Dikatakan gini, domba yang hilang itu ada 100 domba. Ketika tiap hari dibawa ke lapangan, ke padang rumput, ya, seperti itu. Semua makan yang sama, diberi air minum yang sama, tetapi ternyata ada 1 domba yang nakal. Nah, sebelum Lause kasih tahu tentang perumpamaan domba yang hilang, ini ada alasannya. Waktu itu, waktu Tuhan Yesus bersama murid-murid, tentu ada orang-orang orang Farisi, ya. Orang Farisi itu mereka pinter tentang kitab-kitab Perjanjian Lama, ya. Mereka kalau Tuhan Yesus melakukan misalnya kalau Tuhan Yesus datang ke rumah orang pemungut cukai, dia bilang sama orang berdosa, mereka nggak suka. Kok Yesus begitu sih? Mau berteman sama orang berdosa? Kok mau sih makan sama orang berdosa? Ya, manggil orang berdosa seperti Zakius gitu, mereka nggak suka. Nah, jadi Tuhan Yesus kasih perumpamaan domba yang hilang, ya. Domba yang hilang tujuannya apa? Karena Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus tujuan datang ke dunia itu untuk menyelamatkan orang berdosa, ya. Itu tujuannya. Tapi Tuhan Yesus nggak langsung ngomong saya datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Sesudah dia memberikan perumpamaan, ya, perumpamaan yang sederhana tapi sangat tepat, ya, ceritanya. Nah, tadi domba 100 ekor ini ketika dibawa ke padang rumput, mereka makan yang sama, mendapatkan air minum yang sama, tetapi ada 1 yang nakal. 1 yang nakal. Dia jalan aja pergi jauh sekali. Kemudian dikatakan bahwa gembalanya bingung setelah dihitung-hitung ternyata kurang 1. Domba yang 99 bukan dia tidak sayang, tapi dia tinggalkan sementara untuk mencari domba yang hilang. Nah, itu dikatakan bahwa ketika domba itu ditemukan, domba itu lalu digendong. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang nakal, bukan berarti kita harus nakal, tidak. Tetapi Tuhan Yesus mencari orang-orang yang berdosa, mencari orang-orang yang nakal, supaya dia tidak nakal, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa di surga. Itu ya. Jadi Tuhan mencari orang-orang yang terhilang di dalam dosa,
ya. Dosa itu banyak, ya. Nakal, berbohong. Artinya dia semakin hari semakin jauh dari dia berbohong. Makin bohong. Oh, dia makin jauh dari Tuhan, ya. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi dia, ya. Seperti kalau apakah kamu salah satunya yang sudah meninggalkan Tuhan, yang rajin tadinya ke sekolah minggu, sekarang jarang-jarang ke sekolah minggu. Udah nggak ada lagi rindu-rindu ke sekolah minggunya, udah mulai berkurang. Nah, Tuhan Yesus datang mengingatkan, ya. Tuhan Yesus akan menggendong domba-domba yang hilang tersebut, ya. Nah, seperti itu supaya balik lagi kepada Tuhan, karena kita ini milik Tuhan, ya. Semua pemilik domba dengan sukacita dia akan kasih tahu teman-temannya gembalanya itu, kalau sudah ketemu satu dombanya itu, gembalanya kalau udah menemukan gembala yang sudah menemukan domba yang hilang, dia akan menggendongnya dan dia akan mengangkat domba itu ke bahunya dan memeluknya juga, dan dia kasih tahu teman-temannya dengan begitu bahagia, ya. Nah, itulah kalau kita kembali kepada Tuhan, begitu sukacita Tuhan, kita dan teman-teman kita begitu senang ketika kita kembali kepada Tuhan. Tuhan juga senang kalau kita balik kepada Tuhan, ya. Nah, kita lihat perumpamaan yang kedua. Nah, perumpamaan kedua yaitu perumpamaan tentang dirham. Dirham yang hilang. Lukas 19 ayat 8 sampai 10. Nah, ini uang dirhamnya, ya. Nah, zaman dulu orang nggak ada listrik, ya, nggak ada listrik. Jadi ketika si ibu ini, ketika uangnya dirhamnya hilang satu, dia begitu kekeh cari sampai dapat. Dia ambil sapu, dia sapuin di bawah meja, bawah bangku, di tempat-tempat yang gelap, di tempat-tempat yang di bawah tempat tidur, semua dia sapuin, di kolong-kolong semua, ya. Dia bawa nih, lihat ada lampunya dia bawa, ya, supaya dia menemukannya, ya. Nah, dirham itu adalah waktu itu adalah satu dirham itu harganya upah buruh satu hari. Jadi besar bagi orang-orang yang hidup sederhana. Dengan hilang satu dirham, mereka akan mencarinya, ya. Akhirnya ketika si ibu ini menemukan dirham yang dia cari, dia bawa dirham yang hilang, dia juga ceritakan kepada teman-temannya bahwa dirham yang hilang itu sudah ditemukan. Seperti itu juga, ketika dia melihat, ya, kita tahu dirham adalah uangnya yang hilang itu, dan ketemu, dan dia akan bercerita kepada teman-temannya. Teman-temannya sangat senang, ya, semua akan senang, ya. Yang Yesus ajarkan dari cerita tentang dirham ini ialah perumpamaan sama, ya, seperti domba yang hilang tadi, ya. Ketika Allah mencari orang-orang yang terhilang, ya, koin diibaratkan orang yang terhilang itu adalah domba, adalah koin, ya, koin uang itu, dan seisi surga akan bersukacita kalau satu anak bertobat, satu anak kembali, tadinya nakal jadi berubah, tidak nakal, mau ikut Tuhan. Surga senang, ya. Dikatakan bahwa surga atau para malaikat pasti bersukacita, ya, melihat ada anak-anak balik kepada Tuhan. Nah, perumpamaan tadi yaitu tetangga-tetangganya senang, ya, karena uangnya sudah ditemukan. Artinya ini tentang kerajaan surga, yaitu orang berdosa balik kepada Tuhan, ya. Nah,
Sekarang kita lihat yang perumpamaan ketiga, perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 31. Nah, semua pasti paling tahu nih ceritanya ini. Bagaimana kita lihat anak yang hilang, lihat sepatunya udah nggak ada, kakinya kotor, bajunya compang-camping. Nah, bapaknya begitu baik, begitu mengasihi dia, apapun yang terjadi sama dia. Udah bau mungkin ya, rambutnya udah gimbal-gimbal, udah nggak mandi 2 minggu, 3 minggu, jalan kaki pulang ke rumah bapak. Tapi bapak tidak memperlihatkan kenakalannya. Bapak tidak mengusir dia. Ya, bapak mengasihi dia, makan memeluk dia. Biarpun 2 minggu nggak mandi, udah bau gitu ya. Tuh. Tapi Tuhan, bapaknya itu memeluk dia, mengasihi dia, bahkan menyuruh pegawai-pegawainya bawa baju baru, bawa perhiasan emas untuk dia pakai biar anaknya cakep lagi, mandi. Ya, semua orang-orang nih, pegawai-pegawainya tuh lihat ada gambar apa nih? Ya, penggembala ini senang karena anaknya sudah kembali. Ini mencerminkan sama seperti domba yang hilang, anak yang hilang, koin dirham yang hilang, menandakan bahwa ketika anak itu bertobat, Tuhan tidak memperhitungkan lagi kenakalan kamu itu segimana gedenya, enggak. Pokoknya kamu bertobat, kamu datang kepada Tuhan. Tuh. Ya, Tuhan akan memperbaharui hidup kita. Contohnya seperti bapak anak yang hilang ini. Ambil pakaian yang paling bagus. Oh, luar biasa. Ambil perhiasan tuh, dikasih pokoknya didandanin anaknya jadi bagus. Enggak lagi kayak gembel-gembel gini. Tuh lihat celananya tuh, udah robek-robek, kakinya, aduh celananya robek-robek sebelah, yang bagian betisnya itu celana yang panjang jadi setengah tuh, kayak rok jadinya. Kenapa? Kenakalannya luar biasa. Dia sangat jahat sama papanya ya. Bagiannya dia minta duluan, dihabisin di luar ya. Jadi anak yang hilang digambarkan adalah orang berdosa. Kemudian dia balik kepada bapak, dia bertobat, bapak akan menerimanya dengan senang hati dan sangat senang hati. Sampai di sorga pun penuh sukacita. Ya, pegawai bapaknya itu diibaratkan adalah malaikat di surga, ya, bersukacita ketika menerima anak yang hilang tadi, ya. Jadi seperti itu. Seperti Bapa dalam cerita ini, Allah mencari orang berdosa, berbelas kasihan kepada orang berdosa. Ketika mereka berpaling kepadanya, dia menerima mereka dengan pengampunan dan perayaan, ya. Anak yang hilang, orang berdosa menolak Bapa. Ya, pasti papanya sebelum dia pergi ke kota, ambil uang warisan, minta uang bagian dia, pasti papanya bilang, ya, nasehatin. Jangan nakal ya nak, jangan habisin uangmu ya. Pasti papanya nasehatin seperti kamu dinasehatin orang tua, ya. Kalau punya uang, jangan boros-boros, nanti habis uangmu, pasti gitu ya. Tapi anak ini enggak, dihabisin malah. Tuh lihat sampai bajunya aja nggak punya, tuh sampai celana panjang jadi rok, ya, sobek-sobek, ya, dihabisin duitnya, udah hancur hidupnya, ya, nggak bener hidupnya. Nah, di situ dikatakan bahwa inilah contoh kehidupan anak-anak Tuhan, ya, yang mau datang kepada Tuhan dan mau bertobat. Yang nakal, ayo, siapa yang merasa selama ini suka melawan orang tua, yang males-malesan kerjain PR, males belajar, bertobat. Ya, bertobat kepada Tuhan, minta ampun, jangan buang waktu, ya. Jangan buang waktu. Belajar yang benar, selesai belajar baru main. Pasti berhasil jadi anak hebat, ya. Pasti diberkati Tuhan.
Nah, kita lihat lagi, ada lagi cerita yang lain. Kita lihat. Ini adalah cerita tentang pengampunan, ya. Ini tentang pengampunan. Ketika orang ini, bapak ini terambil dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, ya. Ini adalah cerita tentang pengampunan. Si bapak ini mempunyai hutang, ya. Dia seorang hamba, dia bertanya. Dia perumpamaan ini Tuhan kasih kenapa? Tentang pengampunan. Waktu itu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kita harus mengampuni orang? Nah, Tuhan lalu kasih perumpamaan tentang seorang hamba, ya, berhutang kepada raja banyak banget, ya, 10.000 talenta. 10.000 itu 20 tahun kerja, banyak banget. Hitung-hitung nggak bisa, pokoknya banyak banget deh, ya. Nah, kemudian dia datang, dia minta ampun. Akhirnya tuannya ini mengampuni, membebaskan utangnya. Dia senang. Kemudian dia keluar, dia ketemu sama temannya juga berhutang sama dia. Tapi nggak banyak, sedikit. Ya, cuman 100. Tadi dia 10.000 loh sama tuannya ini, ya. Dia 100 aja. Dia pergi, dia mau pukul. Dia cekek tuh, lihat tangannya. Dia mau cekek temannya yang punya hutang nggak seberapa. Ya, dia minta ampun. Nggak ada. Saya nggak mau, katanya. Kasih kamu. Akhirnya dia mau masukin penjara. Nah, teman-temannya bilang, waduh, jangan gitu. Lalu temannya ini melaporkan kepada tuannya, raja itu, ya. Dia bilang, Tuan, ini orang yang Tuhan bebaskan, terus ada lagi temannya berhutang sama dia, cuma 100, lalu dimasukin keluarganya ke penjara. Waduh, tuannya marah. Nah, seperti itulah artinya Tuhan itu sebagai Tuhan Yesus, atau ya Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita. Dosanya 10.000, gitu ya, 10.000. Misalnya, kalau kita berdosa satu harinya 3 kali, dosa paling baik orang baik loh. Terus satu hari 3 kali, sebulan udah 90 kali, setahun udah 10.000. Bayangin aja. Kalau kita datang untuk bertobat, Tuhan ampuni. Nah, apa hubungannya dengan perumpamaan yang ini temannya nih? Nah, terus ada dedek kita atau teman kita kesenggol kita sedikit aja, wah kita marah-marah. Ya, kita marah-marah. Kita bilang nggak bisa dong. Saya kan kesel. Saya kan nggak boleh. Itu kan sakit, disenggol juga sakit. Waduh. Dia nggak inget. Padahal dosanya satu hari 3 kali diampuni Tuhan. Bayangin aja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kita pun harus mengampuni orang-orang yang misalnya menyakiti hati kita, kadang-kadang nggak sengaja, 1 kali, 2 kali yang nggak sengaja. Jadi Tuhan mau kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Petrus bilang, berapa kali Tuhan Yesus kita mengampuni orang? 7 kali. Oh, Tuhan bilang, wah, 70 kali 7 kali. Artinya setiap hari kita harus mengampuni. Ya, jangan kita ingat-ingat kesalahannya. Ya, memang berat, kesel, tapi minta tolong dong sama Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengampuni. Kita lihat lagi yang lain. Ada satu lagi. Nah, ini tentang kasih. Ya, tentang kasih ini orang Farisi biasa bertanya, siapakah sesamaku? Siapakah sesamamu? Ya,
sesama kita ini siapa sih? Nah, ini tentang kasih ya. Kita udah tahu perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang terambil di dalam Matius 6 ayat 12. Bagaimana orang-orang yang dirampok, yang dia mau menuju Jericho, kemudian ada yang lewat, ada imam, ya. Mereka tidak melihat orang-orang yang dirampok itu. Dia udah pingsan, udah hancur-hancuran, badannya udah dirampok oleh banyak orang, luka-luka. Tetapi oleh orang Samaria yang dianggap musuh dengan orang Israel, mereka apa? Mereka si bapak ini yang mau pergi naik keledai ini lalu dia turun. Padahal mereka dianggap musuh sama orang Israel, tapi tetap ditolong. Nah, perumpamaan ini mengajarkan kita harus mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Ya, jangan lihat, dia kan hitam. Aku nggak suka sama dia hitam. Aku nggak mau nolongin dia. Atau dia gendut, gemuk dia, aku nggak suka. Aku nggak mau tolongin dia. Atau habis suaranya keras kalau marah. Kalau suka teriak-teriak di kelas, jadi aku nggak suka sama dia. Boleh begitu? Tidak boleh. Kita harus mengasihi seperti orang Samaria, ya. Karena Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi semua orang, ya. Kalau kita bilang, dia suaranya kencang, satu hari kamu juga bisa suaranya kencang, ya. Jadi misalnya kalau dia gendut, saya nggak suka, satu hari kamu pun bisa gemuk kalau kamu makannya banyak, misalnya ya. Jadi kita nggak boleh marah-marah sama orang, sama teman-teman, apalagi saudara sama Koko. Misalnya Koko jahil sih, nah satu waktu kamu juga jahil nanti ya. Kalau lagi bercanda-bercanda, jadi nggak usah marah-marah. Kita mengasihi semua orang ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang mau dengar-dengeran ya. Tuhan Yesus senang ya. Seisi malaikat akan senang ketika kita hidup di dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, semuanya indah, baik ya kalau kita hidup damai dengan teman-teman. Nah, selanjutnya ini selanjutnya kita akan bacakan ayat hafalan. Nah, dari cerita yang tadi ya tentang perumpamaan, itulah cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mau kita anak-anak Tuhan mengerti setiap firman yang disampaikan. Ya, coba sekarang ayat hafalan. Kita lihat ayat hafalan yang terambil dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ayat yang ke-10 coba baca Stacy, bisa Stacy? Ayat yang ke-11 kelas 5 siapa ya? Kelas 5. Ano. Stacy dan Ano, coba baca ayat hafalannya. Halo? Nggak ada suara? Ano, coba Ano baca ayat yang ke-10, ayat hafalan ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenainya. Mengenalnya. Ayat yang ke-11 coba baca anak kelas 4. Zafrin udah tadi. Iya. Richie udah juga tadi. Jason. Jason ada? Ada. Ya, coba baca ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya,
tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Iya, amin. Arti ayat hafalan ini, yaitu menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Dan dunia dijadikan oleh Dia. Jadi dunia ini Tuhan yang ciptakan. Dia datang ke dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tuhan Yesus datang ke dunia jadi manusia. Orang dunia ini nggak kenal Dia. Jadi kalau kita baca di Alkitab bahwa orang-orang Israel pada zaman itu bilang apa? Dia kan anaknya Yusuf. Ya, kalau orang Betawi bilang anaknya si Ucup. Kok dia ya pinter gitu? Nah, mereka nggak mau, kan teman adik-adiknya itu kan teman kita. Jadi mereka tidak mau kenal sama Yesus, tidak mau tahu juga, ya. Bahkan mereka melihat siapa sih dia. Bahkan Yesus juga di kampungnya sendiri, di daerah dia di mana dia tinggal, dia tidak diterima. Ya. Terus ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tuhan Yesus datang kepada pemilik kepunyaannya, artinya orang-orang berdosa. Nggak ada manusia di dunia yang nggak berdosa, ya kan? Tapi orang-orang itu tidak mau menerima Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, banyak yang orang nggak mau terima. Misalnya kita ajak saudara kita ke sekolah minggu, kita memberitakan firman Tuhan, mereka nggak menolak, itu artinya dia sudah datang ya kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya Tuhan itu tidak menerima Tuhan Yesus. Banyak ya orang yang nggak mau ke gereja, ya orang yang nggak mau denger-dengeran, pasti Tuhan Yesus sedih. Kita baca sama-sama yuk ayat hafalan Yohanes 1 ayat yang 10 sampai 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, nah demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur biarlah melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui pengajaran perumpamaan Tuhan, kami boleh mengerti hari ini maksud dari pengajaran Tuhan Yesus tersebut. Sehingga kami tidak lagi bertanya-tanya, tetapi kami akan terus berdoa supaya Tuhan tambahkan hikmat dan pengertian agar kami mengerti ketika kami membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, biar firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan, bukan hanya kami mendengar, tapi Tuhan materaikan dalam hati kami, supaya firman Tuhan tetap bertumbuh di dalam hidup kami, menuntun setiap langkah kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami semua, biar Tuhan juga yang terus mengingatkan kami ketika kami salah jalan, nakal, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kami suka marah-marah, dan lain-lainnya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin kami terus, tolong kami terus, biar kami terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Semua katakan, amin. Nah, saatnya kita akan breakout room. Hah? Ya. Ah? Iya, enggak iyalah. Mau join sama siapa? Makanya. Enggak usah. Ini
Siapa? Halo. Selamat pagi. Yang breakout room kelas 5. Mana nih anak-anak kelas 5? Hah? Iya. Kelas 5 ya? Iya. Ruth.